Puji nama Tuhan, hari ini kita mau belajar lagi dari firman Tuhan yang saya berikan tema kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama-sama katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada yang lagi lemah hari ini? Ada yang sedang bimbang hari ini? Firman Tuhan datang buat setiap kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat bacaan kita saya ambil dari Yosua pasal yang pertama, kita bisa melihat Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan mengajak kita untuk membaca ayat-ayat ini, agak panjang tapi tidak apa-apa. Demikian firman Tuhan. Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama, saya bacakan buat saudara bisa menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Perhatikan baik-baik, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan. Tuhan tidak pernah mati. Amin. Musa boleh mati, orang pilihan Tuhan boleh mati, orang yang dipakai Tuhan sehebat apapun bisa mati, tetapi Tuhan tidak pernah mati. Kenapa Tuhan tidak pernah mati? Karena Dia harus menggenapi semua rencananya, Dia harus menggenapi semua janji. Demikian firman Tuhan, hambaku Musa telah mati, sebab itu berfirmanlah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Perhatikan baik-baik kata kujanjikan. Tuhan itu senang berjanji, tapi bukan PHP. Tuhan berjanji dan Dia pasti. Kalau manusia seringkali PHP. Ya, saudara tahu ya. Ayat yang keempat, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, ini yang jadi tema kita hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lagi-lagi saudara garis bawahi, negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang. Jadi jauh sebelum janji Tuhan itu jauh sebelumnya. Terus ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini kedua kalinya Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang 9 yang terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Untuk ketiga kali Tuhan berfirman kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara bisa bilang amin buat firman Tuhan ini hari ini. Firman Tuhan luar biasa buat kita hari ini. Ada sebuah era baru di mana era Musa sudah selesai. Tapi yang hebatnya begini, di semua era, di setiap musim, di setiap zaman, Tuhan tetap sama. Tuhan menyertai Musa dengan hebat selama bangsa Israel ada di padang gurun, di padang belantara, 40 tahun.
bangsa Israel menghadapi sebuah era baru yang tantangannya tidak menjadi berkurang. Tantangannya malah tetap berat, malah lebih berat. Kenapa? Kalau di padang gurun mereka tidak menghadapi musuh. Tetapi era Yosua, era baru ini, Israel harus menghadapi banyak sekali musuh. Tapi saya mau bilang begini, rancangan Tuhan tidak bisa dikalahkan, tidak mungkin bisa digagalkan oleh besarnya tantangan. Sekali lagi, rancangan Tuhan buat hidup orang Israel, buat kita semua tidak pernah bisa digagalkan oleh besarnya tantangan, besarnya kesulitan, banyaknya musuh yang harus kita hadapi. Garis bawahi, sekali lagi, rancangan Tuhan pasti akan digenapi buat setiap kita. Dari kisah yang kita baca hari ini belajar bahwa Tuhan itu Tuhan yang senang berjanji, tetapi dia juga Tuhan yang senang menggenapi janjinya. Amin. Dan kemudian saudara tahu siapa Yosua? Yosua itu punya latar belakang bukan seorang yang punya pendidikan tinggi. Siapa yang hari ini merasa bahwa saya nggak punya pendidikan tinggi, saya orang yang nggak bisa dipakai Tuhan. Saya orang yang nggak mungkin lah bisa dipakai Tuhan. Saya nggak mungkin jadi orang yang bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Saya mau bilang begini, kemenangan kita tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan kita. Amin. Keberhasilan kita nggak pernah ditentukan oleh berapa tinggi pendidikan kita. Kisah yang kita baca hari ini mengajarkan buat kita siapa sih Yosua. Yosua itu adalah salah satu orang yang lahir di Mesir. Jadi dari sekian banyak ratusan ribu orang Israel laki-laki yang keluar dari Mesir, yang bisa masuk tanah perjanjian itu cuma Yosua dan Kaleb. Yosua salah satunya. Jadi artinya begini, Yosua adalah generasi yang lahir di Mesir, besar di padang belantara. Dan di padang belantara, di padang gurun itu dia belajar banyak dari Tuhan lewat Musa. Orang yang gak punya pendidikan formal yang tinggi. Beda dengan Musa, Musa punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Jadi saya mau bilang begini, Yosua itu sebenarnya lahir sebagai seorang budak. Ada di tengah-tengah kita, ada Bapak Ibu Saudara di rumah yang lahir sebagai budak. Yosua lahir sebagai budak. Waktu Yosua lahir, bangsanya sedang diperbudak. Apa yang diharapkan dari seorang budak? Tapi saya mau bilang begini, Tuhan gak pernah salah pilih. Bahkan budak sekalipun, yang menurut manusia nggak punya kemampuan, nggak punya hal yang bisa dibanggakan, nggak punya keunggulan apa-apa. Tapi saya mau bilang gini, Yosua yang budak itu dipilih oleh Tuhan. Jadi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan hari ini, nggak usah ngelihat masa lalu kita. Karena dengar baik-baik, masa lalu itu cuma sekedar jadi sejarah buat hidup kita. Dia nggak akan pernah bisa menentukan masa depan kita. Kalau kita hari ini memutuskan berjalan sama Tuhan. Masa lalu kita seburuk apapun, segelap apapun, sejelek apapun. Saya mau bilang ini gak akan pernah bisa mempengaruhi perjalanan hidup kita ke depan. Kalau hari ini kita memutuskan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan bisa mengubahnya menjadi masa depan yang luar biasa. Amin. Belajar dari Yosua. Siapa Yosua? Tapi Tuhan pilih Yosua. Kemudian Yosua nggak punya pengalaman jadi seorang pemimpin. Yosua di hadapan manusia sebenarnya begini, nggak punya keunggulan, nggak punya kelebihan yang bisa dibanggakan. Kalau Musa dibandingkan dengan Yosua, waduh, Yosua itu nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi sekali lagi begini, Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Tuhan pilih saudara. Tuhan tidak pernah salah pilih saudara. Amin. Kalau Tuhan sudah pilih saudara, percayalah begini, dia pasti akan menyertai kita. Sama seperti ketika dia memilih Yosua, dia menyertai Yosua. Bahkan saudara baca dalam firman-Nya, tidak ada musuh yang bisa bertahan di hadapanmu Yosua. Sama seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Jadi sebenarnya sebagai orang percaya kalau kita berkaca dari renungan firman Tuhan kita hari ini, harusnya gini, kita nggak punya alasan untuk takut. Harusnya kita nggak punya alasan untuk khawatir dalam kehidupan kita. Karena percayalah begini, Tuhan kita, Tuhan yang nggak salah pilih. Dia pilih saudara dan saya yang nggak salah pilih. Dan saya mau bilang begini, kita juga nggak salah pilih
memilih dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena dia Tuhan yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Amin. Dia berjanji dan dia pasti menggenapinya. Kalau kita membaca dalam bacaan kita hari ini, beberapa kali firman Tuhan katakan, Tuhan menggenapi janjinya seperti yang dia pernah janjikan kepada Musa, bahkan kepada nenek moyang orang Israel. Tuhan gak pernah lupa lu sama janjinya. Kita kadang-kadang lupa dengan janji Tuhan, tapi Tuhan gak pernah lupa dengan janjinya. Amin. Dan kemudian perhatikan baik-baik, Tuhan tahu waktu Tuhan panggil, Tuhan pilih Yosua. Firman Tuhan katakan Musa udah mati, hamba Tuhan. Selama ini Yosua selalu ada di belakang Musa. Kalau sama Musa Yosua nggak pernah takut. Yosua tahu bahwa pemimpin besarnya Musa itu adalah orang yang bisa diandalkan. Tapi sekarang Musa udah nggak ada. Yosua harus berdiri di hadapan orang, di belakang orang, memimpin bangsa Israel. Biasanya selama ini Musa yang ada di depan, Yosua ada di belakangnya Musa. Yosua aman di belakang Musa. Tapi sekarang situasinya beda. Yosua harus berdiri paling depan, memimpin bangsa Israel. Orang yang gak punya pengalaman banyak saudara sebagai seorang pemimpin, tapi dipilih Tuhan untuk bawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan tahu Yosua mengalami ketakutan, makanya firman-Nya datang kepada Yosua 3 kali dengan perkataan yang sama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan menyertai Yosua sama seperti Tuhan menyertai Musa. Tuhan sudah berfirman kepada Yosua bahwa tidak akan ada musuh yang bisa bertahan di hadapanmu Yosua. Setiap tanah yang engkau injak aku serahkan kepadamu. Sudah banyak, kalau kita baca mulai ayat pertama, kita melihat begini, udah banyak yang Tuhan firmankan kepada Yosua. Tetapi lagi-lagi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manusia, Yosua menyadari begini, apa dia bisa, apa dia mampu. Tuhan tahu, makanya 3 kali Tuhan berfirman, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi kalau masih ada Musa, mungkin Yosua tidak pernah mengalami ketakutan. Yosua tidak perlu khawatir karena ada Musa, pemimpin yang hebat, pemimpin yang besar. Sekarang Musa udah gak ada. Saya mau bilang mungkin saudara sedang mengalami pengalaman yang sama dengan Yosua. Ada orang-orang yang selama ini saudara andalkan, tapi sekarang mereka udah gak ada. Mereka tinggalkan kita. Tapi saya mau bilang begini, jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Yeremia pasal 17 bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, terus andalkan Tuhan. Bahkan dalam ketakutan saudara, jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan saya percaya firman yang Tuhan sampaikan buat Yosua, itu adalah firman yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Kita sedang ada di tahun-tahun yang semakin hari semakin sulit. Kita dengar berita bahwa, saya pikir saudara sudah mengikuti berita ini bahwa pemerintah mengatakan, bukan cuma pemerintah kita, hampir semua pemimpin dunia mengatakan bahwa tahun depan kita akan menghadapi krisis yang lebih berat. Dampak dari pandemi selama 2,5 tahun ini. Kemudian dunia akan mengalami resesi. Akan lebih banyak lagi orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ekonomi akan jadi sulit. Saya mau bilang begini, saudara percaya kepada berita-berita di luar, apa saudara percaya kepada janji Tuhan? Sebagai manusia, saudara yang bekerja mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, apakah tahun depan saya yang akan di PHK? Kalau saya di PHK bagaimana hidup saya? Apakah suami saya yang akan di PHK? Apakah anak saya yang akan di PHK? Apakah istri saya? Kita mau makan apa? Saya mau katakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Enggak mudah memang, menguatkan hati. Jadi gini, bukan Tuhan yang menguatkan kita yang harus menguatkan. Bukan Tuhan loh yang menguatkan hatinya, Yosua. Yosua kata firman Tuhan, kamu harus kuatkan hatimu. Jadi yang perlu menguatkan hati siapa?
Apa perlu Pak Taufik tumpangin tangan, Pak Yanwar tumpangin tangan, saudara jadi kuat hati saudara? Enggak. Pak Taufik, Pak Yohanes, Pak Yanwar bisa doain saudara, tumpangin tangan saudara dan saudara akan jadi kuat. Tapi cuma sesaat. Begitu amin keluar dari ruangan ini, ada masalah, ada kesulitan, lemah lagi kita. Kita yang harus menguatkan, kita yang harus memutuskan. Jadi saya mau bilang ini, menjadi kuat adalah keputusan kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyertai kita dengan kuasanya yang hebat itu. Tetapi yang harus menguatkan hati siapa? Berapa banyak kali kita waktu mengalami kesulitan, kita bukan menguatkan hati kita malah melemahkan hati kita. Waktu kita mengalami kekurangan, kita saling menyalahkan suami istri. Kita bukan menguatkan diri kita, bukan menguatkan pasangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dengar firman Tuhan hari ini, kita yang harus menguatkan hati kita. Saudara dalam kelemahan saudara, saya mau pastikan begini, itu tanggung jawab kita kalau kita mau jadi kuat. Bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi kita butuh menguatkan hati kita. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan hati kita? Kita belajar dari firman Tuhan. Saudara lihat handout saudara. Bagaimana kita dapat menguatkan hati kita. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita. Bagaimana cara kita menguatkan hati kita. Yang pertama yang harus kita lakukan. Saudara tulis di sana. Saudara, kita harus taat. Kepada apa? Kepada firman Tuhan. Kita mau kuat. Tapi saya mau bilang gini, kita nggak akan pernah kuat kalau kita nggak taat kepada firman Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Taat kepada firman Tuhan itu bukan untuk kebaikan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan itu untuk kebaikan kita. Karena perhatikan baik-baik, kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita pasti dikuatkan. Kita pasti akan menjadi kuat. Saya nggak tahu bagaimana kita menyikapi firman Tuhan yang selama ini kita dengar. Saya orang yang senang kalau jemaat Tuhan itu bertumbuh dalam firman Tuhan, pengetahuannya makin banyak gitu kan. Semakin tahu banyak hal tentang firman Tuhan, kita punya MCC punya DBR, kemudian kita ada daily devotion setiap hari, kita ada apa lagi saudara? Saudara bisa ngikutin lah tayangan-tayangan di YouTube saudara, di handphone saudara, saudara bisa dengar khotbah segala macam. Tapi buat saya itu enggak terlalu penting sebenarnya. Ketika saya merenungkan lagi, apakah banyaknya firman yang saya dengar itu akan membuat saya makin kuat? Kepada beberapa teman saya sarankan begini, jangan terlalu banyak dengerin khotbah. Perbanyak lakukan khotbah-khotbah yang kita udah dengar. Itu jauh lebih penting. Karena Alkitab katakan begini, semakin kita tahu banyak, kita semakin dituntut banyak. Kita senang dengar khotbah, tapi kita nggak mau pernah melakukan khotbah-khotbah yang kita dengar itu. Firman Tuhan yang kita dengar kita suka. Oh ini bagus ya, waduh saya dapat sesuatu yang baru. Firman Tuhan nggak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan harus sampai dipraktekkan, sampai kita lakukan. Sampai kita taati firman Tuhan, itu yang mendatangkan kekuatan, itu yang mendatangkan kuasa buat kita. Sekali lagi saudara senang dengar khotbah, bagus. Tetapi melakukan firman yang saudara dengar itu jauh lebih bagus. Mentaati firman yang saudara dengar itu jauh lebih bagus. Itu yang mendatangkan kekuatan buat kita. Jadi saya mau bilang gini, kita akan menjadi kuat sejauh mana kita mentaati firman Tuhan. Kalau saudara, hidup saudara jatuh bangun, hidup saudara selalu dikuasai ketakutan, kekhawatiran, jangan-jangan saudara belum mentaati kebenaran firman Tuhan. Tesnya gampang. Kalau saudara mau tahu saudara kena corona, di bawah sebelum saudara masuk, saudara akan melewati tes antigen. Kalau tes antigen itu alatnya nunjukin 2 garis, saudara positif. Positif saudara. Kalau saudara mau tahu kapan saudara sedang kuat-kuatnya, pasti
itu saat saudara sedang menggenapi, saudara sedang melakukan firman Tuhan. Saudara sedang taat kepada firman Tuhan. Itu yang pertama, bagaimana kita dapat menguatkan hati kita. Karena kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka yang terjadi adalah begini. Kita selalu bertindak hati-hati. Yang sering kali membuat kita, orang Jawa bilang ojo ke susu. Yang sering membuat kita jadi terburu-buru. Karena kita enggak tenang. Karena kita gelisah. Justru kadang-kadang begini, waktu kita lemah, waktu kita takut, waktu kita khawatir, kecenderungan kita adalah kita jadi tidak hati-hati. Kemudian kita bisa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kadang-kadang situasi sulit membuat kita jadi kompromi. Firman Tuhan mau kita percaya sama Tuhan dalam situasi sulit. Tapi kadang-kala dalam kesulitan, sulit buat kita untuk percaya sungguh sama Tuhan. Untuk taat kepada firman Tuhan. Kita gampang tergoda dengan saran manusia, oh Pak mesti begini aja, udah kayak begini aja, kayak begitu aja. Sampai yang fatalnya adalah pergi ke orang-orang pintar. Untuk ngelihat hari baik kapan, tempat yang baik di mana. Saudara masih percaya itu? Halo? Enggak Pak, enggak salah lagi. Puji Tuhan. Enggak salah lagi. Firman Tuhan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita harus mulai mentaati firman Tuhan. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Godaan selalu ada untuk kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi hari ini, kalau saudara mau kuat, mau teguh hatimu, taatlah kepada firman Tuhan. Amin. Semua kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar, praktekkan dalam hidup saudara, lakukan. Saya percaya itu yang akan mendatangkan kekuatan buat setiap kita. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menguatkan hati kita? Yang kedua, apa saudara? Kita harus memperkatakan firman Tuhan. Sama-sama katakan memperkatakan. Firman Tuhan yang tadi kita baca, jangan kamu lupa memperkatakan firman Tuhan. Saya nggak tahu dalam situasi sulit saudara, apa yang saudara perkatakan. Waktu saudara mengalami kesulitan, kekurangan, apa yang saudara katakan? Waduh, mati gua. Mati bener saudara, mati pasti mati. Hancur, berantakan, ya berantakan saudara. Saya mau bilang, semua kita bisa mengalami situasi seperti ini. Tapi firman Tuhan mau ingatkan buat bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi situasi yang sulit ini, peperangan yang besar ini. Firman Tuhan katakan kita nggak boleh lupa memperkatakan firman Tuhan. Jangan cuma dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus Kenapa? Saudara lihat handout saudara. Firman Tuhan itu berkuasa apa? Menciptakan dari yang tidak ada menjadi. Kenapa kita perlu memperkatakan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu berkuasa Pak, berkuasa. Saya percaya sekali bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan alam semesta ini, alam semesta kita ini. Itu diciptakan Tuhan cuma dengan firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Betapa berkuasanya firman Tuhan. Hari ini yang saudara perkatakan apa? Halo? Dalam situasi sulit, apa yang saudara sedang perkatakan? Dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara. Buat anak kita, waduh masa depan kamu rusak berantakan. Nah gak usah mimpi deh, gak usah mimpi. Sama anak-anak kita bukan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai memperkatakan apa yang kita yakini. Apa yang dunia katakan. Oh, kayaknya lu gak ada harapan deh. Ya gak ada harapan, benar saudara. Kalau itu terus yang kita perkatakan, saya mau bilang begini, kapan kita jadi kuat?
Kapan hati kita jadi teguh? Mulai perkatakan firman Tuhan. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan. Dengar baik-baik, waktu kita mulai memperkatakan firman Tuhan, percayalah firman Tuhan itu akan menguatkan hati kita. Akan meneguhkan hati kita. Ini bukan cuma bicara soal berkata positif, bukan cuma sekedar berbicara tentang berpikir positif. Enggak, kita sedang mengatakan apa yang firman Tuhan katakan. Berkata positif itu seperti orang menganggap gini, bahwa lagi sulit, enggak sulit kok, enggak sulit. Enggak. Situasinya tetap sama, sulit. Tetapi kita memperkatakan firman Tuhan bahwa seperti Tuhan menyertai Musa, Tuhan juga menyertai hidupku. Kita mulai memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Dan itu yang menguatkan setiap kita. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menguatkan hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Merenungkan firman Tuhan. Ayat bacaan kita mengatakan, janganlah kamu lupa merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Apa? Siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan bukan ngelamunin firman Tuhan. Di kamar mandi ngelamunin firman Tuhan. Bukan. Maksud kata merenungkan firman Tuhan siang dan malam artinya begini, mengisi pikiran kita dengan firman. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, kita nggak akan pernah mengizinkan ketakutan, kekhawatiran menguasai hati dan pikiran kita waktu kita merenungkan firman Tuhan. Waktu kita mengisi pikiran dan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara punya kewajiban untuk menguatkan hati saudara. Tuhan, percayalah, Tuhan pasti menggenapi semua janjinya. Cuma saudara perlu kuat, hati saudara perlu kuat, hati saudara perlu teguh. Siapa yang harus melakukannya? Kita. Bagaimana caranya? 3 hal tadi yang kita harus lakukan. Yang pertama apa? Apa? Kemudian, yang ketiga, selamat menjadi kuat. Saya percaya tantangan peperangan kita ke depan akan lebih hebat. Tapi percayalah kalau kita taat kepada firman-Nya, kita memperkatakan firman-Nya, kita selalu merenungkan firman-Nya, mengisi pikiran kita, hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap tempat yang kita injak, Tuhan menyerahkannya buat setiap kita. Tidak ada musuh yang bisa bertahan di hadapan kita. Karena Tuhan pasti melakukan perkara-perkara besar lewat kehidupan kita. Saya nggak tahu tantangan apa yang sedang saudara hadapi, tapi yang saya tahu firman Tuhan ya dan amin. Era Musa selesai. Era siapapun pemimpin-pemimpin dalam dunia ini, dalam gereja akan selesai. Tetapi Tuhan tidak pernah selesai. Tuhan ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.